Keputusan Rahayu Saraswati Djoyohadikusumo mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra menuai banyak perhatian publik. Langkah ini bukan sekadar soal pribadi, melainkan mengandung makna politik dan moral yang lebih luas. Rahayu, keponakan Presiden Prabowo Subianto, memilih untuk mundur setelah pernyataannya di ruang publik menimbulkan polemik, terutama karena dinilai melukai perasaan banyak anak muda yang sedang berjuang merintis usaha. Rahayu Saraswati menjelaskan bahwa pernyataan yang dianggap menyinggung tersebut disampaikan saat ia menjadi narasumber dalam podcast Antara TV Indonesia berjudul On The Record. Dalam podcast berdurasi 42 menit itu, Saraswati membahas berbagai isu penting, mulai pola asuh anak, peran kantor berita di Indonesia, hingga potensi ekonomi kreatif sebagai kekayaan emas Indonesia di masa depan. Sikapnya untuk meminta maaf secara terbuka melalui Instagram pribadinya dan kemudian mengambil langkah mengejutkan untuk mundur dari anggota DPR RI dapat dibaca sebagai bentuk tanggung jawab moral yang jarang ditunjukkan oleh pejabat publik di negeri ini, apalagi Rahayu yang notabene adalah keponakan langsung Presiden Prabowo. Di tengah budaya politik yang seringkali mempertahankan jabatan dengan segala cara, keputusan mundur ini menjadi hal yang tidak biasa. Ia tidak sekadar berhenti pada permintaan maaf, tetapi juga menunjukkan kesediaan menanggung konsekuensi dari ucapannya. Pertanyaan yang mengemuka adalah, apa arti mundurnya Rahayu Saraswati sebagai anggota DPR RI? Apakah ini sekadar langkah individu untuk menjaga nama baik keluarga, ataukah ada pesan politik yang lebih dalam? Dalam politik, setiap tindakan publik figur selalu syarat makna simbolis. Rahayu tidak hanya dikenal sebagai politisi muda, tetapi juga sebagai bagian dari keluarga besar Prabowo Subianto, presiden terpilih yang sedang membangun citra pemerintahannya. Dengan mundurnya Rahayu, publik melihat ada pesan kuat bahwa politik tidak melulu tentang kekuasaan dan kedudukan. Ada tanggung jawab moral yang melekat pada setiap ucapan dan tindakan. Seorang anggota DPR tidak hanya bekerja untuk partai atau pemerintah, tetapi juga mewakili rakyat, terutama mereka yang menjadi kelompok rentan. Anak muda pelaku usaha yang tersinggung oleh ucapan Rahayu adalah bagian dari rakyat yang harus dihormati. Sikap Rahayu ini seharusnya menjadi teladan bagi pejabat lain. Kita sering melihat banyak pejabat atau anggota DPR yang tersandung kontroversi, bahkan kasus hukum, namun enggan mundur dari jabatan. Mereka berpegang pada dalih prosedural, menunggu keputusan pengadilan atau partai, dan seringkali mengabaikan rasa keadilan publik. Dalam konteks ini, keputusan Rahayu bisa dibaca sebagai pembelajaran penting. Integritas seorang pejabat tidak hanya diuji ketika bekerja, tetapi juga ketika berbuat salah. Mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mundur adalah tiga sikap yang menuntut keberanian besar. Ini jauh lebih sulit dibanding sekadar bertahan dengan berbagai alasan pembenaran. Mundurnya Rahayu juga membawa dimensi politik yang lebih luas. Sebagai keponakan Presiden Prabowo, tindakannya bisa dipandang sebagai pesan moral yang ingin ditunjukkan kepada publik. Bahwa dalam lingkungan Gerindra sekalipun, tidak ada yang kebal kritik, bahkan anggota keluarga Presiden pun harus tunduk pada etika politik. Hal ini dapat dimaknai sebagai strategi moral dari Prabowo Subianto dan Partai Gerindra. Dengan merelakan keponakannya mundur, pesan yang ingin disampaikan ke publik jelas, Gerindra tidak menoleransi sikap yang dianggap menyakiti rakyat. Ini sekaligus menjadi peringatan ke kalangan elit politik lain, bahwa jabatan bukanlah tameng dari kritik maupun kesalahan. Prabowo seolah ingin menunjukkan, jika keponakan saya sendiri berani mundur, maka jangan ada pejabat lain yang merasa kebal kritik. Sikap ini, bila konsisten dijalankan, bisa memperkuat posisi Gerindra sebagai partai yang peduli pada etika politik, bukan sekadar permainan kekuasaan. Mundurnya Rahayu tentu saja bisa menimbulkan efek domino. Publik ini akan lebih menyoroti setiap langkah anggota DPR maupun pejabat lain yang terjerat kontroversi. Tekanan moral akan semakin kuat. Jika Rahayu saja bisa mundur, mengapa yang lain tidak? Efek ini bisa memunculkan dua kemungkinan. Pertama, akan ada politisi lain yang berani mengambil langkah serupa ketika tersandung masalah, sehingga kualitas etika politik bangsa ini meningkat. Kedua, bisa juga muncul resistensi dari pejabat yang merasa langkah tersebut hanya strategi politik sesaat. Disinilah pentingnya konsistensi Gerindra dan Presiden Prabowo dalam memberi teladan ke depan. Keputusan Rahayu Saraswati mundur dari DPR RI adalah sebuah momentum penting untuk memperbaiki wajah politik Indonesia. Tindakan ini tidak hanya mencerminkan tanggung jawab pribadi, tetapi juga membawa pesan moral bahwa kekuasaan harus diimbangi dengan etika dan kerendahan hati. Apabila langkah ini dijadikan teladan, Indonesia bisa memasuki era baru di mana pejabat publik lebih sadar bahwa jabatan adalah amanah, bukan hak istimewa yang harus dipertahankan dengan segala cara. Dari sinilah, kepercayaan rakyat terhadap lembaga politik bisa perlahan dipulihkan.
Rahayu Saraswati mungkin telah kehilangan kursinya di DPR, tetapi justru melalui mundurnya itu, ia menorehkan catatan penting. Keberanian untuk mengakui kesalahan adalah langkah yang lebih mulia dibanding mempertahankan jabatan tanpa integritas.